Kita semua pasti pernah dengar kan kalau pasar saham itu mesin pencetak uang yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang aneh banget. Kalau memang potensinya sebesar itu, kenapa ya kok malah lebih banyak orang yang ujung-ujungnya rugi? Nah, di sini kita bakal bongkar sama-sama. Apa sih alasan sebenarnya? Nah, ini dia pertanyaan intinya ya kan? Pasti deh, kita semua punya teman atau kenalan yang masuk ke pasar saham, semangat banget pengen cepet kaya, beberapa bulan kemudian ceritanya malah jadi cerita rugi. Sebenarnya apa sih yang salah? Coba deh kita lihat. Di satu sisi ada sekelompok kecil investor yang kayaknya santai aja, tapi untungnya besar terus. Nah, di sisi lain, ada lautan orang yang malah kehilangan uang mereka. Apa sih bedanya? Apa yang mereka tahu yang kebanyakan dari kita nggak tahu? Itulah yang mau kita cari tahu sekarang. Oke, kita mulai dari kesalahan nomor 1. Dan ini yang paling sering terjadi. Nekat masuk ke pasar saham tanpa tahu apa yang dibeli. Ini tuh sama aja kayak kita mau berlayar ke tengah lautan badai, tapi nggak bawa peta, nggak bawa kompas. Ya, udah pasti nyasar. Banyak banget pemula yang beli saham itu bukan karena riset sendiri, tapi karena katanya temen saham ini bagus. Aku lihat influencer itu pamer untung dari saham ini. Atau yang paling parah, cuma karena ikut-ikutan rame di media sosial. Sebenarnya ini bukan investasi, ini cuma FOMO, takut ketinggalan kereta. Nah, ini dia akibatnya. Waktu kita nggak punya keyakinan sama sekali sama apa yang kita beli, begitu harga sahamnya goyang dikit aja, rasanya udah kayak kiamat. Langsung panik luar biasa. Kenapa? Ya karena dari awal, keputusan kita itu dibangun di atas pondasi yang rapuh banget. Cuma dari omongan orang, bukan dari pengetahuan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke jebakan maut nomor 2. Anggapan kalau pasar saham itu jalan pintas jadi kaya raya. Semacam mesin ATM pribadi yang bisa kita pakai kapan aja. Mindset ini, bahaya sekali. Nah, pola pikir kayak gini nih yang sering jadi masalah. Ngapain nunggu bertahun-tahun kalau seminggu aja bisa untung 20%? Pemikiran ini yang bikin orang jadi nggak sabaran, jadi serakah. Mereka lupa kalau membangun kekayaan itu lari maraton, bukan lari sprint 100 meter. Di sini kelihatan banget bedanya. Spekulan itu matanya nempel terus ke layar, liatin harga yang naik turun tiap menit. Sementara investor sejati fokusnya itu jauh ke depan, ke pertumbuhan bisnis di balik saham itu. Ingat ya, di pasar saham kesabaran itu selalu dihargai, sementara keserakahan biasanya berakhir dengan penyesalan. Dan sekarang kesalahan nomor 3. Dan ini mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Membiarkan emosi yang mengendalikan keputusan kita, bukan logika. Karena pada akhirnya, pasar saham itu bukan cuma adu angka, tapi juga adu mental. Ada 2 monster emosi yang selalu mengintai di sini, serakah dan takut. Waktu pasar lagi hijau-hijaunya, si serakah ini bisikin di telinga kita. Ayo beli sekarang, nanti keburu naik lagi loh. Akhirnya kita beli di pucuk. Begitu pasar berbalik arah jadi merah, giliran si takut yang teriak-teriak. Jual cepet, jual, nanti uangmu habis. Akhirnya kita jual rugi di harga paling bawah. Nah, inilah siklus penghancur yang menjebak banyak sekali orang. Emosi memaksa mereka melakukan hal yang paling tidak logis dalam investasi. Beli saat mahal, jual saat murah. Beli di puncak, jual di lembah. Hasilnya, ya sudah, bukan lagi sekedar risiko, tapi jadi sebuah kepastian, rugi. Jadi kalau kita kumpulin semua kesalahan tadi, kita bakal sampai ke satu kesimpulan yang mungkin cukup mengejutkan. Musuh terbesar kita saat berinvestasi itu ternyata bukanlah pasar yang naik turun. Kuncinya itu ada di sini. Kita harus ubah cara kita memandang saham. Berhenti deh melihat saham itu seperti tiket lotre yang angkanya kedap-kedip di layar. Mulai lihat saham sebagai wujud aslinya, selembar bukti kepemilikan di sebuah bisnis. Waktu Anda beli saham sebuah perusahaan, Anda itu bukan lagi berjudi, tapi Anda secara sah menjadi salah satu pemilik bisnis tersebut. Jadi, sekarang kelihatan kan benang merahnya? Kerugian di pasar saham itu jarang banget disebabkan karena pasarnya yang jahat atau karena nasib sial. Penyebab utamanya itu justru datang dari dalam diri kita sendiri. Karena kita kurang pengetahuan, karena kita nggak sabaran pengen cepet kaya, dan karena kita nggak bisa mengendalikan emosi. Pada akhirnya, pasar saham itu sebenarnya cuma cermin raksasa. Cermin yang memantulkan semua kebiasaan, ketakutan, dan keserakahan kita. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Musuh terbesar seorang investor itu bukan pasar, tapi dirinya sendiri. Dan ini dia, mungkin kebenaran paling pamungkas dari semuanya. Sukses di pasar saham itu bukan soal adu pintar atau adu hoki. Sama sekali bukan. Ini murni soal adu sabar.
Karena pada dasarnya, pasar itu adalah sebuah mekanisme super efisien untuk memindahkan uang dari tangan orang-orang yang tidak sabar ke kantong orang-orang yang sabar. Jadi, sebelum Anda membuka lagi aplikasi saham Anda, coba deh berhenti sejenak. Tanyakan ini ke diri sendiri. Siapa yang pegang kendali saat ini? Siapa yang lagi nyetir keputusan investasiku? Apakah kepala Anda yang isinya riset dan pengetahuan? Atau perut Anda yang lagi deg-degan dikuasai rasa serakah dan takut? Jawabannya ada di tangan Anda.